Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, kita mulai kembali di pembelajaran kita, yaitu mabar kita kali ini. Kita akan langsung saja ya masuk kepada pembahasan yang setelahnya, yaitu pembahasan tentang bagaimana para sahabat itu ketika menyampaikan atau menyebarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Yang langsung saja yang keempat, yaitu fadlu ummahatil mu'minina radhiyallahu anhunna wa manzilatuhunna fi nashri sunnah. Nah, bagaimana selain gitu ya, selain para sahabat, tentu para sahabiat yang mana utamanya itu adalah ummul mukminin gitu ya, seperti istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu bersungguh-sungguh dalam menyebarkan eee, hadis tersebut gitu ya. Kana li ummahatil mu'minina fadlun 'azim fi tablighid din. Nah, selain para sahabat, di sana ada sosok para ummul mukminin, yang mana mereka itu senantiasa menyebarkan hadis atau Islam itu sekuat tenaga mereka. Apapun cara yang mereka bisa lakukan, yang mereka lakukan gitu. Wa nashri sunnah bainan nisa'il muslimin, yang mana mereka menyebarkannya itu sesama perempuan gitu. Faqad kana yuhdisu li ba'din nisa'i umuri mimma yastahyiha min dzikriha minar rijal fa'atat ila ummahatil mu'minin. Nah, ketika para perempuan-perempuan itu malu terhadap misalkan ingin menanyakan sesuatu yang mana tentang keperempuanan misal, karena malu menanyakan langsung kepada Rasul, maka para sahabiat itu langsung menanyakan kepada Ummul Mukminin. Fayajidna indahunna ma lihinna. Maka mereka itu mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Li'annahunna ala silatin da'ima bihi yata'allamna minhul ahkam. Kenapa? Iya, karena Ummul Mukminin ini, istri-istri Nabi itu mereka memang mendapatkan ilmu langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Terus wayanqilna anhu ma la yatahu li ghairihinna naqlahu. Wa qad ishtaharat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bi'ilmihal ghazir. Nah, kita tahu bahwasanya salah satu ummul mukminin yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak meriwayatkan ilmu hadis itu adalah Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Gitu, wa hirsya ala fahmil ahkam. Kenapa? Karena beliau sangat sungguh-sungguh dalam mendalami hukum-hukum gitu. Fa'an ibni Abi Malika anna Aisyah zaujin Nabi SAW kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuh illa raja'at fihi hatta na'rifuh. Jadi kata siapa nih tadi? Ibnu Abi Malikah, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu kalau dia tidak mengetahui satu hal atau satu perkara perkara pun, maka beliau langsung tanya kepada Rasulullah sehingga beliau itu jadi tahu gitu. Jadi beliau itu nggak mau, Sayyidah Aisyah itu nggak mau kelewatan satu hadis pun gitu. Jadi pengen tahu semuanya gitu, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu beliau salah satu perawi perempuan yang paling banyak gitu. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba adzab qalat Aisyah aw laysa yaqulu Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira faqala innama dzalika al-ird walakin man nukishul hisab yuhlik. Nah, di sini ketika bahwasanya Nabi SAW itu bersabda bilang man husiba adzab, siapa yang akan dihisab terhadap azab tersebut. Terus kata Aisyah awalaysa yaqulullah, terus kata Aisyah, bukankah Allah berfirman fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Faqala innama dzalikal ilm. Jadi di sini itu Rasulullah dan Aisyah itu lagi menjelaskan atau lagi berdiskusi tentang siapa sih yang kelak akan diazab gitu ya, dengan azab Allah yang panjang dan lain sebagainya. Maka Aisyah itu tahu perkara itu. Sehingga tadi Aisyah bilang, "Fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Gitu kan. Nah, itu menunjukkan berarti betapa banyaknya ilmu Sayyidah Aisyah yang dimiliki oleh beliau gitu. Faqad urifa al-muslimuna sumu makanatiha wa ta'ammukiha fi ahkamil Islam, fa kanat ba'da wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam
mabhatu andhari tullabil ilm wal mustaftin wa marji'uhum fi katsir min umuri dinihim. Nah, orang-orang muslim pada saat itu, para sahabat, sahabiat gitu ya, para masa saat itu mereka tahu, betapa dalamnya atau betapa banyaknya ilmu yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ketika sepeninggalan Rasul SAW, para sahabat itu ketika memiliki suatu perkara yang belum bisa mereka selesaikan, maka kembali bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha gitu. Nah, itu dari kalangan sahabiyat atau ummul mukminin ya. Terus yang kelima, as-sahabiyat wa atharuhunna fi nasyri sunnah. Nah, selain istri para nabi, ada juga, apa tuh namanya, para sahabiyat, istri-istri para sahabat tadi, yang mana mereka juga nggak kalah kerennya, mereka juga nggak mau kalah terhadap penyebaran, Islam atau penyebaran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sahabiyat ridwanullahu alaihinna kana lahunna atharun azim fi hifdzis sunnah wa tablighuha la yaqilu an atharis sahabah. Jadi, apa tuh namanya, penyebaran yang disebarkan oleh sahabiat itu juga banyak, sama banyaknya seperti apa yang disebarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qad ra'ayna hirsuhunna ala huduri majalisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita lihat bahwasanya para sahabiat pun sama sungguh-sungguhnya, ketika menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Talabna minhu an yu'ina lahunna jalasat khassa bihinna yas'alnahu fiha an umurihinna wa yata'allamna ahkamil Islam. Jadi mereka itu menanyakan, sesuatu-sesuatu yang memang, khusus tentang mereka dan mereka itu sehingga di sini mereka, apa, memiliki majelis khusus gitu bagi mereka karena, saking ingin tahunya perkara-perkara Islam itu gitu. Kama annahunna, kunna yashhadna ba'dal mawasim ka salatil Id wa yastami'na ila ahadits Rasul SAW. Sebagaimana gitu ya, para sahabiat itu mereka merelakan atau mereka itu, apa tuh namanya, berlomba-lomba untuk mendengarkan di sini ya, untuk mendengarkan khutbah pada saat sholat Id. Karena di dalam khutbah tersebut pasti terhadap hadis yang Rasulullah, ucapkan gitu. Wa qad kana li haula'i sahabiyat atharun 'azim fi hamali ahkami katsira bin nisa wa hayatihinna zaujah. Jadi banyak banget pengaruh, dari para sahabiyat gitu ya, sehingga kita itu tahu gitu bahwasanya hadis yang sampai kepada kita ini adalah perjuangan mereka juga. Kana minas sha'bi an yas'ala sahaba anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu karena kenapa? Karena kalau misalkan hanya dari kalangan, sahabat aja sahabah aja, laki-laki aja gitu ya, yang mempelajari Islam, At atau mempelajari hukum-hukum, nanti ketika ada permasalahan-permasalahan perempuan, maka kita nggak tahu gitu. Nah, akhirnya para sahabiat ini, mereka itu berpikir dan, punya inisiasi gitu, punya pemikiran, "Oh, kayaknya kita harus belajar juga," gitu. Agar ketika para mukminin yang lain itu tidak mengetahui, suatu hukum, maka nanti nanyanya ke kita gitu. Nah itu kelima. Keenam apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa bu'utsati wa wilatihi. Nah, diutusnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bagaimana? Saratil Madinah ba'dal hijratin nubuwah muqirrud daulah lil islamiyah. Nah, ketika Rasulullah itu, diutus sebagai nabi, habis itu menjalankan, dakwahnya. Nah, ketika itu Rasulullah itu berhijrah ke Madinah dan menjadikan, negara Madinah itu adalah salah satu, awal negara atau kota yang didirikannya daulah Islam. Wa qa'adahu ad-da'wah tatabi'at minhal hidayah ilal afaqi wa tatahattama ala athari asnafis syirk. Nah, disitulah mulai, apa namanya, para penduduknya itu dikasih tahu mana yang hak, mana yang batil, terus, tidak diperbolehkan untuk menyembah berhala dan lain sebagainya. Habis itu hukum-hukum di sana mulai diterapkan. وتتفاوض أمامها عروش الطغيان فمنها انطلق رسول النبي SAW إلى القبائل المجاورة والنائية. Nah, di situ memang benar-benar memberantas semua, keburukan-keburukan yang ada gitu. Yad'unahum ilal Islam wa yu'allimunahum ahkamahu wa nadmuhu. Nah, di sana juga Rasulullah itu, menyampaikan hukum-hukum, mengajarkan, habis itu
plus menerapkannya. Indama kanat Quraisy tuhawwilu bainal qabailil musallama wan Nabi SAW. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwajjihu rusulahu wa yurshiduhum wa yu'allimuhum usulud da'wah wa ya'muruhum an yad'u ila Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah ke Madinah tadi ya, menerapkan hukum dan lain sebagainya, Rasulullah juga tidak lupa ketika menyeru atau ketika mengajak mereka itu hendaknya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita itu harus dengan cara yang benar, harus dengan cara yang baik, harus menunjukkan keteladanan. Jangan cuma ibaratnya cuma nyuruh-nyuruh, tapi kita sendiri tidak melakukan dan Rasulullah tidak seperti itu. Nah, makanya di sini Rasulullah, memerintahkan para sahabatnya atau pengikut beliau itu untuk senantiasa bil hikmah wal mau'izatil hasanah ketika menyampaikan Islam. Agar apa? Agar ketika Islam disampaikan itu mereka terima gitu. Mereka terima dan, akhirnya mereka masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Wa min dzalika wasiyatuhu li Muadz bin Jabal wa li Abi Musa al-Asy'ari indama wajjahahuma ilal Yaman. Nah, begitupun ketika Rasulullah itu mewasiatkan, kepada Muadz bin Jabal dan Abi Musa al-Asy'ari ketika diutus keduanya itu ke Yaman, gitu. Qala alaihi salatu wassalam, "Yassarun wa la ta'assarun, wa basyarun wa la tanaffarun." Nah, di sini Rasulullah itu bilang ke mereka bahwasanya, "Datanglah kalian ke sana, mudahkanlah urusan-urusan mereka di sana," gitu. Terus seolah-olah kalian itu membawa kabar gembira, bukan suatu paksaan, gitu. Wa yuwaddihu dzalika ma rawahul Imam Muslim fi sahihihi an Muadz bin Jabal qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syana. Nah, di sini Rasulullah ketika mengutus Muadz bin Jabal itu ke Yaman, Rasulullah mewasiatkan gitu ya, engkau aku utus itu adalah untuk mendatangi suatu kaum min ahlil kitab fad'uhum ila syahadah, maka yang pertama kali kamu seru itu adalah, eee, apa, bersyahadat dulu gitu ya, beriman dulu. Fa inhum ata'u lidzalika fa'allimhum annallaha aftarada 'alaina khamsa shalawat. Nah, kalau mereka beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kamu suruh mereka dan maka kamu kasih tahu mereka bahwasanya Allah itu memfardukan atau mewajibkan kepada kita untuk sholat 5 waktu gitu ya dalam satu hari satu malam. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimuhum annallaha aftarada 'alaina shadaqah. Nah, kalau mereka taat terhadap itu, maka kamu ajarin lagi dan kamu kasih tahu lagi bahwasanya Allah itu mewajibkan kita untuk bersedekah, yang mana sedekah itu diambil dari orang kaya dan diberikan nantinya kepada orang-orang yang fakir. Terus apalagi fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nah, ketika mereka sudah mentaati tadi sholat, habis itu sedekah, maka kamu kasih tahu bahwasanya Allah itu tidak suka kezaliman gitu. Kenapa? Karena antara orang yang dizalimi dan Allah itu di sini laisa bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada antara orang yang dizalimi gitu ya. Orang yang dizalimi sama Allah itu enggak ada hijabnya di sana. Makanya doanya itu pasti kekabul gitu. Wa kanat mu'azzami bu'utsahu sallallahu alaihi wasallam fi sanati sadisah wa fiha surat bu'utsahu sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya di akhir abad ke-16 itu 16, abad ke-6 itu banyak sekali Rasulullah itu mengutus orang ke berbagai tempat gitu. Faqad wajaha ba'da sulhul Hudaybiyah Rasulullah ilal muluk. Di situ juga menyaksikan sulhul Hudaybiyah ya. Habis itu yahmiluna ilaihim kutubihi. Wa fi yawmi wahid intalaqa sittata nafaran ila jihatin mukhtalifah yatakallamu kullu wahid minhum bilisanil qaum alladzina bu'itsa ilaihim. Nah, ketika
Nah, afwan ya, ada keputus ulang. Tadi, ya Rasulullah itu ketika mengutus ke Hudaybiyah, Rasulullah itu mengutus orang-orang yang memang mampu untuk berbicara dengan bahasa mereka. Kemudian ishtahara annahu arsala rusulahu ila Qaisar Rum wa ila amiri Busra wa ila al-Haris ibni Abi Syamr amir Dimashq min qibali Heraklius. Nah, pokoknya semua Rasulullah itu utusannya itu ke seluruh penjuru dunia. Mau ke kaisar, ke Malik, Malik itu ke raja-raja, kekaisaran, habis itu ke Heraklius, ke manapun itu Rasulullah utus agar apa? Agar Islam itu sampai kepada mereka dan agar Islam itu menyebar luas gitu. Wa ilal Muqawqis amiri Mesir, kemudian ke Mesir juga sampai min qibal Heraklius yad'uhum ilal Islam, kama wajahu kutubu ilan Najasyi malikil Habasyah wa ilal Qusra. Pokoknya ke semua penjuru dunia, Rasulullah itu mencoba dan berusaha untuk menyebarkan Islam agar Islam itu tersebar luas gitu. Kemudian 7 Ghazwatul Fathi, Al-Fathul A'zam wa atharuha fi nashri sunnah. Nah, ini juga ketika, menfutuhat suatu negara gitu, itu salah satu, pengaruh yang sangat besar terhadap tersebarnya sunnah gitu. Fi fi sanati tsamani minal hijrah naqadat Quraisy sulhul Hudaybiyah. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah, maka orang-orang Quraisy itu melakukan sulhul Hudaybiyah. Fada'a Rasulullah SAW al-qabail al-muslimah an tahdura Ramadan fil Madinah. Nah, maka Rasulullah itu memanggil para kabilah-kabilah untuk, hadir ya, ketika bulan Ramadan di Madinah. Wa antalaqa bi asyrati alafin mujahid ila Makkah fa fatahaha wa qawwadu al-wathaniyah wa hatamal asnam. Nah, maka ketika itu Rasulullah itu mengutus 10.000 mujahid untuk, menfutuhat Mekkah gitu. Dan untuk memberantas semua, berhala-berhala yang ada di sana. Tsumma qama khatiban fi ulufil muslimin wal musyrikin. Nah, kemudian Rasulullah di sana melakukan khutbah, fa'afa an a'da'il ladzina ittahaduhu wa adzahu. Kemudian Rasulullah itu memaafkan semua, musuh-musuhnya yang telah membuat kerusakan. Tsumma u'lina katsiran minal ahkam. Kemudian Rasulullah, memberitahukan hukum-hukum yang ada dalam, aturan muslim bagaimana atau aturan Islam gitu ya. Minha alla yaqtula muslim bikafir, nggak boleh bunuh orang muslim itu gak boleh membunuh orang kafir, begitupun sebaliknya, wala yatawaras li ahli millatain mukhtalifatain. Nah, gak boleh juga saling mewarisi kalau nggak ada ikatan, wala tankihul mar'ah ala ammatiha wa khalatiha, dan nggak boleh menikahi, perempuan yang masih sedarah gitu ya, yang, nggak boleh menikahi bibi, eee, dari ayah atau dari ibu gitu. Tsumma aqbalan nas yubayyi'una Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para manusia di, Fathu Makkah itu mereka menerima menerima, untuk membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana Fathu Makkah hadasan tarikhiyan 'aziman yuqallihu jumu' ghafirah. Nah, di situ tuh ketika Fathu Makkah itu adalah salah satu, apa ya, kejadian yang atau sejarah yang sangat azim gitu ya, keren. Wa naqalat ma'ahu khutbatu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal afaq. Nah, di situlah, mulai gitu ya, khutbah Rasulullah itu mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kama nuqilal muslimunal judud ma sami'u min irsyadi wa taujih ila ahlihim wa dhawihim fi Makkah wa ghairiha. Nah, sehingga orang-orang yang, selain orang Mekah itu mereka mendengarkan dan mereka patuh dan, tunduk kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Jadi itu, kita cukupkan dulu sampai sini pertemuan kita. Nah, mudah-mudahan, teman-teman semua paham. Kalau memang ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan. Eee, kita tutup istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.